5 hari pertama itu merasakan kalau bayi saya itu ada semacam kelainan dari napas ya. Napasnya itu terlalu kencang buat saya berpikir mungkinkah bayi lain kayak gini napasnya gitu kan. Nah ini waktu ronsen dari neonatus usia 14 hari kita lihat di sini hanya ada satu bubble udara dan di radom yang lebihnya kita lihat gambaran-gambaran udara-udara kemungkinan usus yang ada di hemitoraks sebelah kiri. Jadi secara foto kita bisa lihat bahwa isi organ intraabdomen itu masuk ke rongga toraks melalui defek dari diafragma. Jadi ini suspek dari hernia diafragma. Kita sebagai perawat berkolaborasi, berkoordinasi dengan dokter yang merawat dan juga mensupport orang tuanya agar lebih mempercayakan perawatan bayinya kepada kita yang ada di rumah sakit, baik perawat maupun dokter. Alhamdulillah orang tuanya mengerti yang kita berikan informasi, serta selama perawatan orang tua kooperatif. Operasinya itu langsung ke dokter Wuri, dokter bedah anaknya. Nah, alhamdulillah sekarang setelah selama kurang lebih 13 hari di ruang NICU, anak saya alhamdulillah sekarang sudah keluar dari rumah sakit dengan mudah-mudahan sehat selalu, dan sekarang udah kontrol lagi ke dokter anak, dokter Yanwar, dan bahkan hari ini anak saya alhamdulillah sudah mendapatkan imunisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Rahmaliatus Saadah. Perkenalkan, nama saya Dwi Supriyati Ningsih, saya sebagai koordinator ruang NICU. Pertamanya dedeknya lahir secara normal di bidan, terus ternyata saya 5 hari pertama itu merasakan kalau bayi saya itu ada semacam kelainan dari napas ya. Napasnya itu terlalu kencang buat saya berpikir mungkinkah bayi lain kayak gini napasnya gitu kan. Terus setelah itu saya cari-cari informasi, terus saya berinisiatif untuk segera membawakan dedek ke dokter anak untuk mempertanyakan benar enggak bahwa anak saya ini ada kelainan seperti itu. Terus di rumah sakit pertama saya langsung diberitahu bahwa ini anak ini iya betul sesak napas kayak seperti itu. Kalau normalnya itu bayi itu nggak seperti napasnya itu nggak secepat itu. Terus langsung dikasih rekomendasi rumah sakit mana aja yang menyediakan alat-alat NICU. Nah kemudian saya berpikir karena saya lebih dekat ke rumah sakit Lira, jadi saya membawa dede bayinya langsung ke rumah sakit Lira. Untuk bayi kemarin yang masuk dengan keluhan sesak, bayi masuk kemarin rujukan dari rumah sakit lain dengan keluhan sesak. Kamis malam langsung dilakukan pemeriksaan rongsen, di mana didapatkan hasil pemeriksaan rongsen adalah hernia diafragmatika. Hari ini tanggal 30 September 2022 jam 4.30 ya. Pasien laki-laki usia 14 hari dengan suspek hernia. Jadi semua isi dari abdomen itu masuk semua ke rongga toraks sebelah kiri. Dan kita sekarang akan lakukan repair dengan pendapatannya laparotomi. Jadi kita buka laparotomi, kemudian kita kembalikan organ-organ abdomen ke tempatnya semula. Kemudian kita jahit, kita repair, mudah-mudahan pasti bisa ada lancar dan tidak ada komplikasi yang. Terima kasih. Nah ini foto ronsen dari neonatus usia 14 hari kita lihat di sini hanya ada satu bubble udara dan di radom yang lebihnya kita lihat gambaran-gambaran udara-udara kemungkinan usus yang ada di hemitoraks sebelah kiri. Jadi secara foto kita bisa lihat bahwa isi organ intraabdomen itu masuk ke rongga toraks melalui defek dari diafragma. Jadi ini
suspek dari hernia diafragma. Menurut Dr. Yanuar, tindakan yang paling tepat untuk diagnosa tersebut adalah pembedahan dan langsung dilakukan edukasi kepada orang tua. Langsung pula kita konsulkan bayinya kepada Dr. Wuri SPBA dan Dr. Wuri bertemu dan mengedukasi orang tuanya untuk dilakukan tindakan operasi laparotorakotomi. Alhamdulillah di Rumah Sakit Lira langsung masuk ke IGD dan langsung ditindak secara cepat karena bayinya udah benar-benar sesak. Nah, langsung dengan tindakan ronsen dan sebagainya, akhirnya dede bayinya harus dirawat di NICU. Nah, setelah itu udah ketahuan. Hari berikutnya baru ketahuan hari Kamis masuk ke rumah sakit. Hari Jumat paginya saya dihubungi dari pihak rumah sakit bahwa anak saya itu mendapat semacam kelainan bawaan yang dari lahir itu di daerah paru-paru dan ususnya itu naik gitu ya, naik ke paru-paru. Nah, untuk itu maka tidak ada tindakan lain untuk anak saya untuk segera dioperasi. Kemudian setelah berkonsultasi dengan dokter anaknya yaitu Dr. Yanuar, kemudian Dr. Yanuar menjelaskan bahwa anak saya dari hasil ronsenan itu bahwa anak saya kelainannya terdapat di paru-paru dan ususnya. Kemudian saya direkomendasikan untuk segera menindak anak saya itu dengan operasi. Operasinya itu langsung ke Dr. Wuri, dokter bedah anaknya. Nah, alhamdulillah sekarang setelah selama kurang lebih 13 hari di ruang NICU, anak saya alhamdulillah sekarang sudah keluar dari rumah sakit dengan mudah-mudahan sehat selalu. Operasi dilakukan pada Jumat sore. Operasi berlangsung selama 2 jam. Setelah dilakukan operasi, kondisi bayi masih menggunakan ventilator yang digunakan pada bayi selama 5 hari, di mana terpasang juga drain pada luka operasi bayi dan menggunakan CPAP setelahnya selama 2 hari. Dan sekarang udah kontrol lagi ke dokter anak, Dr. Yanuar, dan bahkan hari ini anak saya alhamdulillah sudah mendapatkan imunisasi. Dan ketika perawatan selama di Rumah Sakit Lira, alhamdulillah saya sangat percaya sekali dan memberikan kepercayaan penuh selain ke Allah ya untuk kesembuhan anak saya dan keselamatan anak saya, tapi saya juga sangat mempercayakan kesehatan dan kebaikan anak saya itu terhadap dokter bedah yaitu Dr. Wuri dan dokter anaknya yaitu Dr. Yanuar. Dan selama di ruang NICU, alhamdulillah anak saya dirawat dengan baik oleh perawat-perawat. Dalam kondisi perawatan bayi di NICU, kita sebagai perawat berkolaborasi, berkoordinasi dengan dokter yang merawat dan juga mensupport orang tuanya agar lebih mempercayakan perawatan bayinya kepada kita yang ada di rumah sakit, baik perawat maupun dokter. Alhamdulillah orang tuanya mengerti yang kita berikan informasi, serta selama perawatan orang tua kooperatif. Untuk proses administrasinya sendiri, alhamdulillah sangat dimudahkan, tidak berbelit-belit, begitu langsung ada komunikasi antara rumah sakit dan kami sebagai keluarga dan pihak-pihak yang lain, alhamdulillah langsung cepat dan ditindak secara cepat juga. Jika mendapatkan kelainan yang berbeda pada bayi, terutama saat lahir, segera untuk dicek lagi untuk diyakinkan bahwa anak kita itu betul-betul punya kelainan atau tidak. Dan setelah saya sendiri mengalami bahwa anak saya berada di meja operasi, dan saya berharap orang tua yang lain tidak merasakan seperti saya ya, tapi kalaupun ada anak yang seperti saya sarankan untuk segera menindak dan berkonsultasi kepada dokter bedah anak yaitu Dr. Wuri yang ada di Rumah Sakit Lira Medica.
Setelah saya berkonsultasi dengan Dokter Wuri, yaitu sebagai dokter spesialis bedah anak, alhamdulillah konsultasi kami selaku orang tua dengan Dokter Wuri itu sangat baik, sangat enak. Sharing apapun selalu diberitahukan kami gitu. Terus selalu membimbing kami supaya tetap berdoa, terus jangan panik. Nah seperti itu mungkin yang membangun saya gitu untuk selalu optimis bahwa anak saya harus bisa kuat dan sehat lagi seperti awal pas pertama masuk ke sini. Untuk perawat NICU selama bayi saya ada di NICU 13 hari, alhamdulillah perawat-perawatnya sangat baik, sangat keibuan, sangat mendukung dan mensupport saya supaya saya bertahan untuk dedeknya, karena kata perawatnya, kata kepala perawatnya, kan saya itu ibu, namanya ibu itu ikatan batin antara ibu dengan anak itu yang selalu saya ingat bahwa itu sangat tinggi. Jadi kalau mamahnya tenang, maka anaknya juga pasti akan ikut tenang. Dan alhamdulillah perawat-perawat semua di sana membangun kepercayaan diri saya supaya saya tetap berjuang dan optimis bahwa anak saya bisa untuk sehat lagi. Setelah bayi dinyatakan stabil, anjuran dari Dokter Yanuar adalah bayi boleh belajar menetek langsung kepada ibu. Dari Dokter Wuri juga direncanakan untuk pulang dan kontrol kembali untuk perawatan luka. Selama perawatan, setelah lepas alat bantu napas CPAP, bayi menetek langsung kepada ibu dengan refleks hisap yang cukup baik dan tidak ada masalah kembung. Setelah perawatan operasi, bayi dinyatakan pulang setelah perawatan 13 hari.